Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Mas Fitra. Ya, selamat malam. Ini Bapak Fitra Widyadi. Kalau saya biasanya manggil Romo, Romo Fitra. Teman lama, dulu agak bergaya karena utusan Budbeng ya. Utusan bergaya. Iya. Budbeng pada program ILGR, Inisiatif Local Government Reform. Dan di sini kan nggak salah 3 tahunan ya. Hampir 5 tahun. Menginisiasi perda tentang transparansi di Lamongan dan dokumen strategi rencana tindak pengurangan kemiskinan Dan pelayanan satu pintu. pelayanan Pada waktu itu di instansi SD. ya. Nah, ini kita mau kangen-kangenan juga reuni karena Mas Fitra ini terlalu banyak untuk disebutkan selain bekas aktivis. Masih aktivis. Oh, masih aktivis. Dan melanglang buana di berbagai program dunia, mulai dari kehutanan, REDD, DIKER, bencana alam dan anggaran belanja daerah. pokoknya macam-macam lah programnya. Swalaya. Tapi sekarang sudah tobat karena sudah tidak ikut Belanda. Dan Amerika. Jadi sekarang back to village istilahnya. Back to village, kembali ke desa, membangun masyarakat desa, bikin pendopo Kembang kopi. Kembang. Kembang kopi. pendopo kembang kopi. Intinya di situ pusat semua kegiatan masyarakat. Belajar, terutama sebetulnya penguatan kapasitas CSO ya. CSO, Jadi, kalau bahasa Indonesianya itu OMS. organisasi Masyarakat Sipil. sipil atau ORNOP. Dulu Ornop, sekarang itu kalau Ornop itu kan NGO. Nah sekarang ini tidak hanya NGO, jadi NU dan Muhammadiyah itu adalah OMS. OMS. Organisasi Kalau organisasi non pemerintah, Organisasi non pemerintah itu sebetulnya pengertian lama, karena kita itu sekarang paradigma pemerintahan kita, tata kelola pemerintahan kita itu tidak pemerintah dengan rakyat, tapi pemerintah, ada organisasi masyarakat sipil dan private sector, jadi pelaku usaha. Jadi ada 3 pilar itu. Nah, pilar 1 yang disebut dengan ORNOP itu sekarang disebut dengan organisasi masyarakat sipil atau CSO, Civil Society Organization. Tapi aku menerjemahkannya itu sebenarnya organisasi masyarakat sipil yang terorganisir. organisasi masyarakat sipil Yang terorganisir. maksudnya Sebetulnya banyak organisasi masyarakat, lembaga-lembaga yang didirikan oleh banyak teman, itu sebetulnya cuma papan nama. Jadi misalnya Yayasan Fitra gitu kan, itu sebetulnya hanya untuk malain dinas sosial. Gitu. Tapi sebenarnya dia nggak punya konstituen. gitu ya. Nah jadi kalau disebut dengan organisasi masyarakat sipil harusnya dia punya konstituen. Apa itu komunitas? Komunitas. Nah, itu aku nyebutnya konstituen. Jadi komunitasnya siapa? Bisa petani, bisa mahasiswa, bisa pengelola warung kopi, misalnya begitu. Dan itu kalau terorganisir aku sebutnya itu orang. Lah, sekarang Mas Fitra melihat perbedaannya bagaimana? Di era dulu, waktu zaman Mas Fitra bergelut di UMS atau... Jadi sebetulnya aku ketemu Cak Salim ini sebetulnya sudah ada perubahan konteks paradigma organisasi masyarakat sipil. Kalau dulu kan sebetulnya ORNOP, organisasi non pemerintah. Nah, organisasi non pemerintah dulu itu punya kecenderungan sebetulnya cukup independen. Independen itu pengertiannya begini. Dia bisa membiayai sendiri atau menghidupi diri sendiri. Dia tidak terikat oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu, dan dia punya kepentingan politik tertentu. Yang ketiga, umumnya orangnya sifatnya bekerja secara volunteerism, kesukarelaan, maksudnya begitu. Nah, setelah reformasi itu kan terjadi perubahan. LSM itu lalu jadi berkembang begitu pesat. Orang 2-3 orang berkumpul menyebut nama, didaftarkan lalu jadi LSM.
Nah, itu mengakibatkan ada degradasi, penurunan terhadap kualitas kerja. Apa saja itu penurunan? Misalnya contoh, advokasi yang dilakukan oleh teman-teman itu cenderung tidak konsisten. Misalnya tidak konsisten itu karena kehabisan logistik, kehabisan bahan bakar, sehingga dia disuplai bahan bakar. Nah, jadi nggak melanjutin advokasinya. Atau itu jadi lapangan pekerjaan pokok. Sebetulnya boleh asalkan dia punya resource, sumber daya yang dia bisa bekerja. Sama nyindir saya berarti. Panjang ya. Jadi, nah, tapi konteks penghidupan itu kan bukan hanya lapangan pekerjaan. Ya kan, jadi penghidupan itu sebetulnya orang hidup itu tidak harus selalu berkait dengan pekerjaan, tapi berkait dengan prinsip hidup. Nah, prinsip hidup di dalam kalangan organisasi masyarakat sipil, atau aku balik ke belakang yang disebut dengan ormas, itu adalah kapasitas dia untuk mandiri. Dia nggak perlu takut misalnya kalau ngeritik bupati lalu ya misalnya begitu, atau kemudian dia ngeritik karena dia pengen disangoni. Bahkan banyak kritik pengen disangoni. Saya kira misalnya gini, kalau teman-teman diundang musrenbang, kira-kira berani nggak nolak uang saku yang disiapin? Cuma 97.000 sekarang. Nggak ada masalah, 90.000 ditinggal aja, boleh nggak? Ditinggal nggak diambil. Tapi dengan syarat bahwa ketika tidak diambil, apa yang kami suarakan harus ada di situ. Misalnya begitu. Dia posisi bergeningnya itu harus duduk dengan beneran gitu. Kalau ngomong Nur Salim ya nggak diragukan. Tapi banyak teman yang kalau pada posisi itu lalu dia jadi gamang. Jadi akhirnya yang namanya Orno, yang namanya OMS itu adalah satu sektor pekerjaan. Kerjaan kritik, misalnya gitu. Padahal harusnya ngeritik itu bukan pekerjaan, itu adalah satu bagian dari tugas warga negara. Lagi kalau misalnya Lamongan ini gak pernah gak banjir, ya kan? Gak pernah gak banjir. Terus lek ketiga gak iso ndodok, lek rendeng gak iso ndodok, lek ketiga gak iso cewek. Nah, kalau begitu apakah pembangunan di Lamongan ini pernah dikritik? Ya boleh misalnya omah dadi omah panggung. Kayak Venesia. Iya. Supaya apa? Supaya masyarakatnya kalau setiap kali banjir nggak ngungsi. Gitu. Misalnya ada taksi pada saat musim banjir, misalnya warung keliling pada saat banjir. Jadi ketika banjir datang itu diterima dengan sukacita. Lalu aku mau ngomong gini, teman-teman di Lamongan ini kritik enggak? Alokasi budget itu sebetulnya konteksnya mitigasi, atau konteksnya hanya membuang uang untuk dibelanjakan, gitu. Jadi teman-teman OMS gimana? Oh tapi diterima oleh proyek bansos, padahal harusnya Jasmas kalau di sini. Jasmas, oke. Jadi setiap anggota dewan kan punya 1 miliar itu. Betul, Jasmas itu sebetulnya nggak baik kan. Jadi dan itu cuma bagi-bagi duit sebetulnya. Nah sekarang gini Mas Fitra, kita tahu setelah era reformasi LSM atau organisasi kemasyarakatan ini dilacurkan sebegitu jauh sekarang. Jadi preman, jadi peminta proyek, PL-an, kontraktual, macam-macam. Ini Mas Fitra memandang ke depan ini bagaimana? Karena eranya sudah beda. Kita sudah online semuanya, kebijakan sudah direct, nggak pakai perantara, dan semuanya sudah langsung ke bawah. Jadi sebetulnya ada kebijakan baru bahwa OMS itu boleh melaksanakan pekerjaan pemerintah. Yang berkaitan dengan Kepres 16 tahun 2018. Jadi teman-teman ini sebetulnya punya kesempatan berkaitan misalnya mendorong adanya penguatan partisipasi masyarakat. Nah, proyeknya begitu. Itu proyeknya katakanlah Kesbangpol.
Jadi nggak perlu bansos itu, memang ditenderkan. Nah, siapa yang punya kapasitas ya itu yang berkompetisi. Nah, lalu kalau konteksnya begitu, jadinya LSM ke depan itu bisa-bisa atau organisasi masyarakat sipil bisa-bisa ke depan jadi kontraktor. Nggak ada bedanya dengan kontraktor sebetulnya. Nah, itu yang disiapkan pemerintah. Terus menjaga kemandiriannya itu gimana? Ya harus buka warung kopi. Oh, gitu. Iya kan, supaya itu paling gampang kan. Ya, aku buka warung kopi, jenenge Pendopo Kentang Kopi. Kenapa? Supaya teman-temanku itu nggak perlu aku nyanyikan proyek, tapi tetap dia kritis, dia tetap sabar untuk mendampingi masyarakat, sabar mendorong kualitas kopi yang lebih baik, misalnya gitu. Terus ini Mas Fitra, di era digitalisasi ini gimana konsep NGO LSM mendatang? Pertanyaannya apakah kita bisa memanfaatkan digital itu? Kayak ini kan memanfaatkan digital, aku diundang ngobrol supaya orang tahu tentang pikiran seseorang, pikiran tentang kebebasan, pikiran tentang kemandirian. Nah, menurut aku manfaatkan sebaik mungkin, tapi harusnya lebih konstruktif, nggak hanya soal fun, tapi fun yang mendidik. Tidak hanya viral ya? Tidak hanya soal viral, tapi mendidik. Misalnya teman-teman pernah membayangkan nggak membedah APBD lalu dibuat podcast. Jadi misalnya dinas pendidikan itu 20% alokasinya, itu apa sih? Sama buka jebret, terus pilih ono, terus ceken lapangan, dilakoni apa enggak? Itu kan satu drama kecil yang menarik. Nah, kenapa enggak begitu? Kemarin kita sudah mencoba untuk bikin podcast tentang APBD tapi masalah utang 200 miliar itu. Kita bedah. Oh itu ya, bedah ya. Itu jadi hal kayak gitu. Atau misalnya capture RAPBD atau APBD yang terkait dengan pembelanjaan tertentu dikirim lewat Twitter. Misalnya gitu. Jadi FB-nya teman-teman itu bukan hanya status lagi galau, tapi banyak ada yang dilaporkan loh gara-gara status FB. Ya nggak ada masalah kalau itu fakta kan. Yang paling penting fakta. Jadi kalau itu tidak fakta ya kan jadinya hoax. Seperti sampean kan dituduh hoax kan. Nah, gitu. Tapi yang paling penting bahwa itu enggak hoax. Ada buktinya, dan yang menjadi prihatin sebetulnya aku lihatnya medsos ini hanya sebagai tempat untuk cari duit, orang jualan atau dia hanya fun, lucon. Padahal serius yang lucu ya banyak kan. Tadi capture mengenai belanjanya, misalnya banjir itu belanjanya apa, misalnya itu. Tiba-tiba belanjanya Supermito, ya apa cara di ngodok Supermi, nah gitu banyu terus kayak Supermi dicori banyu nah dipangan misalnya kayak gitu kan. Oke, closing statement Mas Fitra tentang NGO ke depan bagaimana? Sebetulnya NGO ke depan tantangannya berat banget ya. Berat banget itu selalu dihadapkan dengan persoalan income, pendapatan pribadi untuk kemandirian itu untuk menghidupi diri sendiri, bukan soal kemandirian. Karena kalau soal kemandirian bukan income dari situ kan bisa. Sebenarnya sampean kan bisa. Nah, pertama itu, kedua konsistensi supaya kita tetap menjadi orang yang punya kualitas integritas. Jadi kita itu harus punya integritas. Kalau ngomong A, ya dilakoni A. Ojo ngomong A, jadi dilakoni B. Nah, kiai ya kasih gak duwe integritas. Ya kan? Jadi nyun saya boleh nilai orang yang jadi anak kiai. Tapi bahwa banyak kiai yang jadi integritas. Gitu. Nah, kalau gitu satu peluang besar bagi teman-teman organisasi masyarakat sipil atau ormas itu ya integritas. Apa katanya bisa kan begitu kan? Dan itu ajaran semua agama itu. Ya itu ajaran semua kebaikan. Saya nggak ngomong agama karena agama kadang-kadang dipelintir kan. Jadi itu ajaran kebaikan. Karena agama sudah jadi nggak baik. Oke. Gitu. Terima kasih Mas Fitra dan semoga manfaat bagi teman-teman yang lain. Diskusi jagungan kita jauh-jauh dari Malang kita datangkan ke sini untuk hanya ngopi bareng. Dan kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.